Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Aleo-Aleo. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan tentang kendaraan dan risiko bisnis. Dalam video ini, kami akan membahas serta mempresentasikan hasil pengamatan dan wawancara yang kami lakukan terkait kendaraan dan risiko bisnis. Namun sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang mana beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri atas nama Laude Muhammad Rizandi Wiridin dengan NIM D1B122057 sebagai moderator, dan rekan saya atas nama Asnatul Anwar dengan NIM D1B122005 sebagai pemateri. Baik, langsung saja. Untuk mengefisienkan waktu, kami akan memaparkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah kami lakukan. Pemaparan materi akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Asnatul Anwar. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Asnatul Anwar. Saya di sini selaku pemateri. Jadi, dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah kami lakukan, akan saya paparkan dalam 4 poin utama, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua data yang telah dikumpulkan, yang ketiga yaitu cara analisis data, dan yang terakhir hasil dan pembahasan. Selanjutnya, saya akan membahas secara mendetail data-data tersebut, poin-poin tersebut, satu persatu secara berurut-urut. Poin yang pertama yaitu perencanaan. Sebelum kita melakukan survei di lapangan, perlu dibentuk terlebih dahulu perencanaan. Dalam hal ini kami menyusun ada 6 perencanaan yang kami susun sebelum melakukan survei di lapangan. Yaitu yang pertama menentukan topik permasalahan. Dalam hal ini permasalahan yang diungkit atau yang diambil yaitu kendaraan bisnis dan risiko bisnis. Kedua yaitu menentukan lokasi yang akan disurvei. Ketiga yaitu menentukan topik atau hal yang akan dibahas dan ditanyakan kepada narasumber. Yang keempat yaitu mengamati usaha yang terdapat di sekitar lokasi usaha narasumber. Kemudian yang kelima mencatat hasil data yang telah kita peroleh, dan yang terakhir yaitu mengolah data. Poin yang kedua yaitu data yang dikumpulkan. Narasumber yang kami pilih yaitu Bapak Dwi. Bapak Dwi memiliki jenis usaha yaitu penjual sayur. Kemudian untuk kendaraan bisnis, Bapak Dwi telah menjalankan usahanya sejak tahun 2021. Bapak Dwi mendirikan usahanya dengan menggunakan uang pribadinya sebagai modal. Kemudian untuk resiko bisnis merupakan faktor yang selalu hadir dalam kehidupan dan bisnis. Resiko ini sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. Dalam usahanya, Pak Dwi juga pasti pernah mengalami yang namanya atau mendapatkan yang namanya risiko. Untuk hal itu saya akan membahas lebih lanjut pada poin hasil dan pembahasan. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu cara analisis data. Cara analisis data yang kami gunakan yaitu ada 4, yaitu yang pertama dengan pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara. Kemudian selanjutnya yaitu seleksi data, yang mana kami akan menyortir data-data yang akan kami gunakan dan data-data yang tidak perlu kami gunakan. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan, yaitu dari data-data yang telah kami peroleh tadi, kami akan membuat sebuah kesimpulan yang mana akan menggambarkan keseluruhan data yang telah kami peroleh. Dan terakhir yaitu penyajian data. Penyajian data sendiri yang akan kami buat dalam bentuk PowerPoint. Poin yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan terbagi menjadi 2, yaitu kendaraan bisnis dan risiko bisnis. Yang akan saya bahas pertama yaitu kendaraan bisnis. Kendaraan bisnis biasa juga disebut dengan perusahaan. Perusahaan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu perusahaan berdasarkan jumlah pemiliknya, perusahaan berdasarkan status pemiliknya, dan perusahaan berdasarkan status badan hukum. Jika melihat dari segi perusahaan berdasarkan jumlah pemiliknya, usaha Bapak Dwi termasuk dalam perusahaan perorangan. Jika melihat dari segi perusahaan berdasarkan status pemiliknya, usaha Bapak Dwi termasuk dalam badan usaha milik swasta. Kemudian jika melihat dari segi perusahaan berdasarkan status badan hukum, usaha Bapak Dwi termasuk dalam perusahaan bukan badan hukum.
akan saya bahas selanjutnya yaitu tentang resiko bisnis. Data yang kami dapatkan dari resiko bisnis sendiri itu terbilang banyak. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan tabel khusus untuk menampung data-data tersebut. Berikut tabelnya. Dapat terlihat pada tabel tersebut, pada bagian tahapan bisnis pertanian, terdapat 3 data yaitu pembelian bahan baku, pembelian bahan penunjang, dan penjualan atau pemasaran. Untuk bagian pembelian bahan baku, kejadian resiko yang terjadi yang paling sering yaitu bahan baku rusak. Penyebabnya sendiri terbagi menjadi 2, penyebab internal dan eksternal. Untuk internalnya, penyebabnya yaitu kurangnya informasi, dan untuk eksternalnya, penyebabnya yaitu kelalaian produsen bahan baku. Frekuensi kejadian resiko ini yaitu 2 kali per tahun. Untuk dampak resiko ini dampaknya kualitatif, kuantitatif, yaitu kerugian dalam bentuk bahan baku yang tidak dapat dijual atau bahan baku yang dapat dijual berkurang. Untuk upaya pengelolaan resiko yang terjadi oleh responden, yaitu sebelum terjadi, responden memperbanyak informasi. Kemudian pada saat terjadi, responden akan dengan cepat, dengan sigap mengganti bahan baku yang telah rusak. Pada tahapan bisnis pertanian yang kedua yaitu pembelian bahan penunjang. Pada tahapan ini, kejadian risiko yang sering terjadi yaitu peralatan dagang yang tidak berkualitas. Sumber atau penyebab risiko tersendiri yaitu kurang jeli saat memilih. Ini termasuk dalam penyebab internal. Frekuensi kejadian per tahunnya adalah 1 kali per tahun. Untuk dampak risiko yaitu kualitas produk menurun, dan termasuk dalam dampak risiko yang kualitatif. Untuk upaya pengelolaan risiko yang dilakukan oleh responden, sebelum terjadi, responden akan meningkatkan ketelitiannya dalam memilih peralatan. Kemudian pada saat terjadi, responden akan mencoba memperbaiki peralatan tersebut apabila telah rusak. Kemudian setelah terjadi, responden akan menggantinya dengan yang baru apabila memang telah rusak atau tidak dapat digunakan kembali. Kemudian pada tahap bisnis pertanian yang ketiga yaitu penjualan atau pemasaran, kejadian risikonya yaitu berubahnya minat konsumen. Sumber penyebab risikonya sendiri untuk internalnya yaitu kurangnya pengamatan pasar. Untuk eksternalnya sendiri, selera konsumen yang berubah. Frekuensi kejadian risiko ini per tahun yaitu 4 kali. Dampak risikonya sendiri yaitu volume penjualan menurun, serta produk yang kita jual, yang Bapak Dwi jual, tidak terjual semua. Upaya pengelolaan risiko yang dilakukan responden sebelum terjadi yaitu melakukan pengamatan. Kemudian pada saat terjadi, menyesuaikan produk dengan minat konsumen. Kemudian setelah terjadi, mengadakan sebuah promo agar konsumen lebih tertarik dengan barang yang dijual oleh Bapak Dwi. Itulah tadi hasil pembahasan dan semua materi yang sempat saya bawakan. Terima kasih atas kesempatannya dan saya kembalikan kepada moderator. Demikian pemaparan materi yang dibawakan oleh rekan saya. Semoga pemaparan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalam video ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.